Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprianti, mahasiswi BTG dalam jabatan kategori 1 angkatan kedua Universitas Ahmad Dahlan, jurusan Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian. Sekarang saya berada di SMK 1 Kuningan yang akan melaksanakan PPL UPI. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai proses pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Boleh dipimpin oleh ketua kelasnya siapa? Abil. Silakan Abil dipimpin untuk berdoa bersama. Sebelum memulai kegiatan, mari kita berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Ibu absen dulu ya? Boleh. Oke, Abil mana Abil? Ada. Alda. Kemudian Anissa. Kemudian Dewi ya? Kakak semua ya berarti hari ini ya? Iya. Oke, semoga semuanya sehat, bisa melanjutkan proses pembelajaran dengan Nah, sekarang untuk lebih proses pembelajaran yang lebih semangat, bisa kita yel dulu aja ya. Yel SMK 1 Kuningan. Iya. Oke. SMK Bisa. Luar biasa. satu. Pasti maju. Semangat. Semangat ya. Nah, untuk memulai karena sekarang praktek ya, kalian sudah memakai pakaian seragam praktek semua. Boleh dirapikan dulu pakaiannya, mungkin kerudungnya dirapikan supaya lebih enak dilihat. Nah, pelajaran pada hari ini adalah yang pertama, setelah menyimak PPT dan video proses pengolahan buah mangga menjadi manisan, peserta didik mampu memahami karakteristik buah dan prosedur olahan hasil buah-buahan yang sesuai untuk manisan secara benar. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu melakukan praktik pengolahan manisan buah mangga dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menciptakan produk dari hasil olahan buah mangga menjadi manisan mangga dengan baik dan benar. Prosesnya, kalian akan praktek dan praktek itu akan dinilai dari hasil awal asesmen kalian, kemudian dari asesmen formatif yang akan kalian lakukan itu dari disiplin, dari sikap, kemudian diskusi kalian dan produk yang akan kalian hasilkan nanti. Jadi kalau misalnya kalian butuh sesuatu atau pertanyaan, silakan ditanyakan kembali, ya. Kemudian ada yang pernah melakukan olahan buah-buahan. Siapa? Coba tunjuk tangan. Rian, buah-buahan apa Rian? Buah nanas. Buah nanas. Buatnya gimana prosesnya Bu? Pertama-tama itu buahnya tuh dikupas, Ya. kulitnya jadi dibuang mata bijinya, habis itu dicuci dulu, habis itu potongin kayak ada cabai, masih ada ukuran kayak nanasnya dipotong lebih kecil, sama potong-potong cabai juga. Ya. Terus habis itu dilakukan perendaman. Jadi kayak nanasnya itu perendaman pakai air juga, terus cabai dimasukin ke campuran juga, terus itu didiamkan. Jadi ini manisan basah ya, sama bukan manisan kering ya. Ya, manisan itu kan ada dua macam, ada manisan basah dan ada manisan kering. Nah, pada saat ini juga kita akan membuat manisan basah. Basah itu berarti ada airnya ya, jadi bukan kering. Kemudian untuk lebih di proses pembelajaran kita hari ini temanya tentang produksi olahan hasil nabati atau pengolahannya dengan menggunakan hasil buah-buahan. Yang akan kita gunakan adalah buah mangga. Kemudian elemen yang terdapat pada
materi pada hari ini tentang produksi olahan hasil nabati. Kemudian capaian pembelajarannya pada akhir fase F, pada akhir pembelajaran peserta didik dapat melakukan pemilihan dan penanganan bahan baku dan bahan tambahan untuk proses produksi pengolahan hasil nabati, penyiapan dan pengoperasian peralatan pengendalian proses dan penilaian mutu hasil menggunakan metode konvensional atau alat modern. Tujuan tadi sudah. Kemudian yang ketiga, karakteristik buah mangga. Buah mangga yang digunakan untuk membuat manisan adalah sebuah jenis buah, baik buah yang keras maupun yang lunak. Buah yang keras seperti mangga, kedondong, kolang-kaling, dan nanas diolah menjadi manisan basah. Sedangkan buah yang lunak seperti pepaya, sirsak, dan tomat diolah menjadi manisan kering. Jadi untuk manisan ini bukan hanya diambil dari kita comot aja, oh mangga buah ini bisa dibuat manisan basah, oh buah ini bisa dibuat manisan kering. Jadi ada karakteristiknya sendiri. Ya, contohnya mangga ini bisa dibuat manisan basah bisa, manisan kering juga bisa. Tapi kalau pepaya manisan basah dia tidak cocok karena karakteristik ya dari tekstur pepaya itu lunak, jadi hanya bisa dibuat manisan kering. Seperti itu. Oke, kemudian buah mangga adalah sumber yang kaya akan vitamin C, nutrisi penting yang berperan dalam memperkuat sistem kekebalan tubuh. Vitamin C juga membantu menjaga kesehatan kulit dengan berkontribusi dalam produksi kolagen serta mempercepat proses penyembuhan luka dan cedera. Sama seperti buah jeruk. Mangga juga terkenal dengan kandungan vitamin C yang dimilikinya. Tak hanya vitamin C, mangga juga mempunyai kandungan nutrisi lainnya seperti vitamin A, vitamin B kompleks, vitamin E, kemudian kalium, zat besi, serat, karbohidrat, antioksidan, asam folat, dan masih banyak kandungan nutrisi yang ada di dalam buah mangga. Manisan buah mangga, karena kita sekarang akan membuat manisan buah mangga. Manisan buah mangga adalah buah-buahan yang direndam dalam larutan gula selama beberapa waktu. Manisan biasanya dimakan sebagai hidangan pelengkap untuk merangsang nafsu makan. Teknologi membuat manisan merupakan salah satu cara pengawetan makanan yang sudah diterapkan sejak dulu. Jadi intinya gini ya, manis mangga itu kalau tidak kita olah, didiamkan saja, kira-kira awet enggak? Masuk ya. Nah ini juga suatu cara untuk mengawetkan makanan atau buahan. Nah dengan cara penambahan gula itu bisa gula. Kali ini aku memiliki manisan mangga yang cemerlang, ketika saat digigit dan prosesnya tanpa menggunakan bahan kimia. Pertama-tama sediakan 1 kilogram mangga muda. Lepas terlebih dahulu, lalu potong 8 buah cabai merah keriting, blender kasar atau bisa juga pakai ulekan. Untuk cara membuatnya, hari pertama menyerahkan mangga pada sebuah wadah yang agak besar, lalu sisihkan. Siapkan 1 liter air, tambahkan gula pasir, garam, dan juga cabai. Kemudian didihkan, pastikan sampai cabai matang ya. Setelah itu diamkan selama 5 menit. Lalu siramkan pada mangga yang sudah disimpan dalam wadah tadi. Tunggu hingga benar-benar dingin, kemudian simpan dalam lemari es selama 1 hari. Sebelumnya pengen tes dulu nih. Kalian boleh buka HP. Silakan isi asesmen awal.
nggak dinilai, hanya iya dan tidak, sepengetahuan kalian saja. Kita di sini akan membagi beberapa kelompok. Kalian sudah dibagi menjadi kelompok ya, menjadi 4 kelompok yang isinya ada 5 orang. Nah ini akan Ibu bagikan LKPD yang nanti akan kalian isi LKPD ini, dan kalau sudah selesai untuk kalian presentasikan. Coba dilihat LKPD-nya dulu. LKPD yang sudah Ibu bagikan di sana sudah tertera ya. Coba kalian buka di halaman kedua. Di halaman kedua itu lembar pengamatan manisan buah mangga. Nanti nama peserta didik semua anggota kelompoknya itu ditulis. Kelompok 1 misalnya namanya siapa saja, ya. Kemudian kelasnya kelas apa nih? APHP kelas 11, APHP 2. Baru diisi di situ ya. Kemudian di sana sudah kalian lihat ada tentang buah mangga itu apa. Bisa kalian lihat prosesnya, awal dari proses pembuatan manisan, ada bagan alur di sana. Yang pertama alat bahan semua bersih. Kemudian proses pengupasan dan pemotongan. Nanti kalian mengupas potongan mangga, dipotong-potong. Kemudian proses perendaman air garam. Kemudian lagi mencuci hasil rendaman di sana ya. Memasak air gula. Tadi yang sudah dijelaskan itu air gula. Gulanya dibagi menjadi 4 kelompok, berarti ada 1 kilo di situ. Silakan kalian timbang. Ada timbangannya di situ ya, timbangan digital. Kemudian lagi kalau sudah pencampuran air gula dan mangga. Terakhir itu pengemasan. Kalau sudah pengemasan, misalnya dikemas dengan menggunakan ada label, silakan kalian tempel saja supaya pengemasannya lebih cantik, lebih menarik. Oke. Kemudian di halaman yang ketiga di sana sudah dijelaskan ada alatnya apa saja, kemudian apa yang dibutuhkan. Kemudian kerjanya tadi yang sudah dijelaskan kerjanya apa saja di sana, hasil pengamatannya silakan kalian isi sampai dengan kesimpulan ya. Jika hasilnya itu kalian berhasil, silakan simpulkan apa. Kalaupun tidak berhasil, manisannya simpulkan apa. Paham? Ada pertanyaan enggak? Tidak? Nah, sebelum memulai praktek, kalian boleh membuat kesepakatan atau jadwal untuk melaksanakan praktek ini. Kalau jadwal dari Ibu hari ini harus selesai karena tidak ada yang dibawa ke rumah. Jadi mengerjakan itu prakteknya tentang manisan hari ini diselesaikan semua. Kemudian jadwalnya kalian jadwalkan sendiri. Dalam satu kelompok itu diberi tugas masing-masing. Mungkin ada yang mengupas mangga, ada yang memotong mangga, ada yang merendam nanti memasak airnya, ada yang mencuci, ya. Kemudian ada yang mengisi LK, boleh. Silakan kalian kompromikan dulu dalam satu kelompoknya. Kira-kira kerjaannya apa aja sih dalam satu kelompok? Tahu? Ayo, ngomong dulu. Beberapa satu kelompok silakan. Cepet banget. Kelompok sini sudah ya. Misalnya Opi mengerjakan apa, Ratna apa ya, terus Siska apa, Rika apa, Zalfa apa, udah semua? Sudah. Bikin kesepakatan ya. Kalau sudah bikin kesepakatan, jadwal yang sudah dijadwalkan tadi seperti Ibu bilang, kalian harus menyelesaikan pada hari ini ya. Jadi tidak ada yang diselesaikan di rumah sampai dengan proses pengemasan ya. Kemudian sebelum kita praktek, silakan kalian memahami LK yang kalian praktekkan di situ tadi. Sudah Ibu kasih prosedurnya apa saja, pahami LK tersebut. Kalau sudah, silakan kalian mengambil masing-masing
berkelompok untuk mengambil alat bahan yang ada di belakang. Dan yang seperti Ibu bilang tadi, silakan gula berarti berapa gram, garam juga berapa sendok, ya. Airnya yang dipakai untuk rendam hanya menggunakan 500 liter. Bisa dipahami? Ya. Ambil satu-satu ya di situ di belakang. Ya. Warnanya ada di sini. Ya. Angkanya ada yang besar ada yang kecil. Ambil gula berarti pakai ini aja ya Mbak. Weta. Jadi timbang dulu ininya. Weta. Ya, sekarang proses perendaman air garam dulu ya. Ada yang ambil airnya? Nah, tapi mangganya dikupas dulu. Mangganya dikupas dulu. Tisunya masih plastik buat itu sampahnya ada nggak? Nggak ada lagi ya? Plastik buat kulit mangga. Yang di HP ya. Belum tadi yang kering. Ini udah kan? Udah. Nah,
diputihkan dulu dengan garam ya. Kemudian direndam dengan apa tadi? Kita baru masukin lagi. Garam itu berapa? Jadinya garam. Garam berapa? Ya. Ya, ini warnanya gimana sih? Yang mana ya tanah? Ini akunya enggak ini ngisi. Harusnya disusun. Kelompok 2. Udah jadi kelompok 2. Ayo, siapa itu nama Abil? Siapa? Padul. Udah jadi ya, kelompok 3. Ada 5. Tuh. Kelompok 6, kelompok 4. 5 pihak 1 stand research. Ya, udah banyak jadinya. Oke. Kalau sudah semua, LKPD sudah diisi semua ya. Kalau sudah semua, sekarang kalian ada perwakilan untuk mempresentasikan hasil dari membuat manisan mangga. Berapa orang Bu? Satu aja. Satu aja. Program kerja menggunakan kelompok 1 siapa yang mau bacain hasil presentasinya? Ratna. Yang mana aja? Oh, ini balik. Ya. Sini baik. Yuk kita dengarkan kelompok 1 jawabannya sama nggak dengan kelompok yang kalian? Ini dia. Ya. Bagian kerja, alat atau bahan semua bersih, hasil pengamatan semua bersih, proses pengupasan dan pemotongan, hasil pengamatan mangga dipotong memanjang, proses perendaman air garam, hasil pengamatan air 500 ml, garam setengah sendok teh, mencuci hasil rendaman menggunakan air bersih. Jadi kamu sholat memasak air gula, air 500 ml, gula 250 gram, pencampuran air gula dan mangga dimasukkan ke dalam campuran air dan gula yang sudah dipanaskan, pengemasan menggunakan kemasan
plastik. Memberikan label pada produk, menempelkan label untuk mempercantik penampilan kemasan. Hasil proyek. Dari hasil proyek manisan buah mangga sesuai dengan proses yang diharapkan atau tidak sesuai. Jika sesuai, sebutkan alasan, atau tidak sesuai juga sebutkan alasannya. Kesimpulan, manisan merupakan salah satu metode pengawetan produk buah-buahan yang paling tua dan dalam pembuatannya menggunakan gula dengan cara merendam dan memanaskan buah. Manisan basah diperoleh setelah penirisan buah dari larutan gula. Buah-buahan yang biasa digunakan untuk membuat manisan buah adalah mangga, kedondong, kolang kaling, dan lain-lain. Dalam proses pembuatan manisan buah ini juga digunakan air garam dan air kapur untuk mempertahankan bentuk atau tekstur serta menghilangkan rasa gatal atau getih pada buah. Gula juga digunakan untuk mengubah rasa menjadi manis. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Proses pengupasan dan pemotongan itu dipotong dengan ukuran yang panjang-panjang. Terus proses perendaman air garamnya, air 500 ml, garamnya 1 sendok teh, terus air dengan buahnya, lalu ditunggu 15 menit sampai mengkeruh airnya. Setelah itu mencuci hasil rendaman, cuci mangga yang sudah direndam putihnya agar menghilangkan mentah dari buahnya. Terus ada memasak air gula, airnya itu 500 ml, gulanya 250 gram. Dididihkan air dan gulanya, lalu setelah itu ditunggu hingga dingin. Pencampuran air gula dan mangga itu dimasukkan ke warna kuning sebanyak 2 tetes saja pada air gula tadi. Selanjutnya masukkan mangga, tunggu hingga dingin. Pengemasannya itu dimasukkan ke dalam kemasan seperti sendipot dan ya, agar lebih rapi. Terus memberikan label pada produk agar kemasannya itu Iya, tepuk tangan untuk kayaknya lebih lengkap deh jawaban pengamatan dari kelompok 3 ya daripada kelompok 1. Bu, kesimpulan belum dibaca. Kesimpulannya nanti. Nih, kita kasih nilai 100. Lihat sama kelompok berapa nih? Kelompok 3. Kelompok 3. Oke, silakan. Siapa nih yang nanya? Aku, Siska. Siska. Ayo Siska, silakan. Apa fungsi air garam pada proses pembuatan dasar? Izin menjawab. Oke, Rian. Marian, jawabannya ya. Izin menjawab, menghilangkan getah dari mangga, terus mengurangi rasa asam, sama mengawetkan juga. Ya, betul ya. Kasih aplaus untuk Katanya sudah 5. Nih, Opa. Pada kali ini juga apa yang bisa kalian tarik? Kesimpulan apa nih? Kira-kira, wah kesimpulannya ini, saya bisa ini, atau apa kesimpulan dari proses pembelajaran pada hari ini? Siapa yang bisa? Ini Bu, Ya, silakan. adalah membuat manisan mangga sangatlah mudah dan bahan-bahannya juga sangatlah mudah untuk kita cari. Serta alatnya juga kita dapat mudah dicari dengan mudah. Juga bisa membuat ide untuk berjualan atau berwirausaha. Kita juga dapat ilmu untuk mengolah olahan mangga menjadi manisan. Ya, tepuk tangan. Ada lagi nih, Bu, ada dia aja nih. Lu sendiri ya. Oke, sangat kesal dulu. Ada lagi yang bisa menarik kesimpulan pada hari ini apa? Kesimpulan yang sudah kalian lakukan dalam praktek ini apa? Kita
bulan kalau dimasukkan ke dalam kulkas. Coba kalian perhatikan, kalau mangga tersebut kalian letakkan saja tanpa ada dengan proses pengolahan, apa jadinya? Akan busuk. Lama-kelamaan akan busuk karena bakteri ya tersebut akan hinggap ke dalam mangga, dan lama-kelamaan bakteri itu menyerang mangga tersebut dan busuk, ya, terkontaminasi, dan akhirnya mangga tersebut tidak bisa digunakan lagi. Jadilah dibuat untuk olahan menjadi manisan. Nah, manisan tadi sudah seperti yang dibilang, manisan ada dua tahapan, ada manisan basah sama ada manisan kering. Maka cocok untuk dibuat manisan basah bisa, dibuat dengan manisan kering juga bisa. Dengan olahan yang kalian pakai tadi, kita menggunakan ada gula, ya, ada garam, ya kan, terus ada pewarna. Garam ini menggantikan dari yang namanya kapur sirih. Nah, itu fungsinya untuk tadi yang sudah Riam bilang ya, untuk apa? Menghilangkan getah supaya tidak terasa getir ya mangganya tersebut. Jadi getahnya hilang dengan adanya perendaman air garam maupun air kapur. Kemudian tadi gula, fungsinya untuk apa gula? Gula untuk pengawetan. Untuk pengawetan ya gula. Nah, produksi yang kalian buat tadi, proyek yang kalian buat tadi dengan takaran yang harus sesuai. Kalau misalnya mangganya ada 1/4 kilo, berarti gulanya ada berapa gram. Kalau misalnya tidak sesuai, bagaimana nanti jadinya? Mungkin ada yang kurang manis atau yang terlalu manis. Jadi kira-kira dari beberapa persen mangga, berapa persen gula yang akan dipakai? Kalau mangganya 1, berarti gulanya lebih dari 1. Ya, oke, bisa dipahami? Bisa. Bisa ya? Bisa? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita evaluasi sedikit dari proses pembelajaran yang sudah kalian lakukan tadi. Silakan buka HP, kemudian silakan kalian jawab pertanyaan yang ada pada asesmen akhir. Ada 5 soal, silakan dijawab. Ada yang sudah selesai? Ya, kita ulang deh refleksi hari ini ya. Kalau sudah selesai bagaimana hasilnya? Proses hari ini? Alhamdulillah berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik. Kemudian Seru juga. Oke. Sebelum kita tutup ya, untuk pembelajaran minggu depan, pembelajaran mendatang, silakan kalian pelajari tentang olahan bahan nabati tapi dari sayur-sayuran. Ya, bukan dari bahan